Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mulana sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang seputar pasar dan jenis-jenisnya terutama dan manfaatnya juga. Oleh karena itu pun, marilah kita masuk ke dalam materinya ataupun pembahasan-pembahasan soal yang sudah kami buat dan sudah kami kerjakan. 1. Definisi pasar. Pasar secara konkretnya atau secara nyatanya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi yang akan mendapatkan sebuah barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya ataupun kebutuhan mereka untuk melakukan kehidupan. 2. Sebutkan contoh kegiatan ekonomi di dalam sekolah. Sebutkan minimal 2 contoh. Yang pertama, koperasi, kedua, kantin, ketiga, pegawai sekolah. Ketiga, apa saja fungsi utama yang sangat penting di dalam aktivitas ekonomi? Jawabannya, yang pertama, sarana distribusi, yang kedua, pembentuk harga, yang ketiga, sarana promosi. Nomor 4. Di pasar sepeda motor Indonesia, kita mengetahui beberapa produsen atau penjual dengan nama Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda, dan Mochin. Walaupun namanya berbeda, barang yang mereka jual sama, yakni sepeda motor. Bedanya terdapat pada ukuran, bentuk, cara pembayaran, dan pelayanan purna jual, seperti garansi. Pasar seperti ini dinamakan pasar. Jawabannya pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. Kedua, pasar monopsoni. Ketiga, pasar oligopoli. Keempat, pasar oligopsoni. Kelima adalah pasar oligopolistik. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu pedagang yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Satu wilayah memiliki perusahaan bukit bunga. Pasar A memiliki banyak sekali variasi-variasi kreativitasnya, sedangkan pasar B hanya merangkai itu saja atau simpel. Berdasarkan peristiwa tersebut, termasuk jenis pasar? Jawabannya, pasar persaingan monopolistik. 7. Jelaskan pasar berdasarkan wujudnya dan contohnya, serta pasar berdasarkan waktu terjadinya. Pasar berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar konkret, pasar yang bentuknya nyata, yang kayak masih bisa terlihat sama kita gitu. Nah, contohnya tuh kayak pasar tradisional, dan yang kedua tuh pasar abstrak, pasar yang bentuknya tuh gak nyata, jadi gak bisa kelihatan sama kita. Contohnya tuh pasar online dan pasar berdasarkan waktunya ada 4. Yang pertama pasar harian, yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, dan yang keempat pasar tahunan. Definisi pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam seperti modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. 9. Makin berkembangnya kegiatan jual beli dengan menggunakan aplikasi perangkat internet seperti aplikasi Lazada, Shopee, dan Tokopedia. 10. E-bisnis memiliki manfaat bagi pembeli maupun penjual dalam berinteraksi di pasar. Manfaatnya itu apa saja? Yang pertama, jarak yang bisa diakses dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun, terserah dari konsumen tersebut. Dan yang kedua, jangkauannya lebih banyak konsumen dibandingkan bisnis konvensional. Menjangkau yang lebih banyak konsumen dari bisnis konvensional atau tradisional. Bisa kita ambil contoh dari pasar tradisional, mungkin hanya orang-orang itu saja, sedangkan di online banyak sekali, bisa di antar pulau, di sekeliling kita banyak sekali. Sedangkan di pasar tradisional hanya orang-orang itu saja yang sudah mengenal produk-produk kita yang sudah kita jual. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan dari 10 soal, dan kami juga pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata dalam kita menyampaikan
materi-materi berupa soal tersebut ataupun tidak ketelitian dan tidak memiliki kurang kevalidasian, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami akan diganti secepat-cepatnya. Oleh karena itu pun saya pamit undur diri dan rekan-rekan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the walls kept tumbling down in the city that we love.